Kembali lagi pada mata kuliah aljabar linier. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa transformasi linier dari Rn ke Rm itu adalah tidak lain merupakan perkalian dari matriks ya, dengan seorang vektor di Rn ya, sehingga kita sebut sebagai transformasi matriks. Nah, dengan mengalihkan matriks kan itu lebih gampang ya, mengalihkan matriks jika dibandingkan dengan kalau kita punya transformasi linier, misalkan dari sembarang ruang vektor V misalkan berdimensi n ke ruang vektor W berdimensi m, misalkan transformasi liniernya melibatkan polinom ya, kemudian itu lebih rumit ya, kadang lebih rumit ya untuk menghitung petanya ya, atau misal menghitung petanya dari suatu transformasi linier itu ya. Nah, tapi sebenarnya apakah kita bisa mewakili suatu transformasi linier T ini dengan suatu matriks ya? Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kita punya V ruang berdimensi n dan W ruang berdimensi m, ya. Idenya itu kita bawa dia ya, kita bawa si vektor V ke ruang vektor Rn ya, yang kalian tahu adalah V kita kaitkan dengan vektor koordinatnya ya, vektor koordinatnya di Rn ya, relatif terhadap basis B katakan. Itu juga kalau kita punya vektor TV, itu bayangan dari V, kita bisa mengaitkannya di Rm dengan koordinat vektor TV tadi ya, relatif terhadap basis B aksen. Kalian bisa cek ya cara pengaitan V ke koordinat vektor V relatif terhadap basis B, kemudian TV ke vektor koordinat TV relatif terhadap basis B aksen. Ini merupakan transformasi linier ya, dan karena B dan B aksen itu berturut-turut adalah basis, jadi ini sebenarnya adalah transformasi linier yang satu-satu dan pada ya. Jadi dari sini ke sini ya, ini adalah transformasi linier yang satu-satu dan pada ya. Nah, kemudian ini juga transformasi linier satu-satu dan pada. Nah, setelah kita petakan V ini, kita petakan ke koordinat vektor relatif terhadap basis B yaitu di Rn, yang itu juga TV dengan koordinatnya relatif terhadap basis B aksen di Rm ya. Nah, di sini bagaimana ya mencari aturan pengaitan dari koordinat VB ini ya, koordinat V relatif terhadap basis B ini dengan koordinat TV relatif terhadap B aksen ya. Ini sama halnya kalau kita bisa mencari ini ya, dia akan merupakan ya transformasi matriks ya, karena dari Rn ke Rm. Jadi tugas kita suatu matriks apa ya, misalkan matriks A ya, matriks A-nya apa ya, sehingga yang mengaitkan si VB ini dengan TV B aksen ya. Jadi aturan pengaitannya seperti apa? Jadi kita harus mau mencari transformasi linier dari Rn ke Rm yang diwakili oleh matriks A ini seperti apa ya, sehingga kita bisa dapatkan, kalau kita bisa dapatkan ini untuk mencari TV bisa kita langsung mengerjakan, atau kita bisa mencari vektor koordinatnya dulu di Rn ya, koordinat V relatif terhadap basis di Rn, kemudian baru kita kaitkan oleh transformasi linier ini di Rm sehingga dapat vektor koordinat TV ya, relatif terhadap B aksen. Kemudian ini adalah, karena ini adalah transformasi linier satu dan pada, yaitu isomorfisme ya, maka kita bisa dapatkan balikannya ya, jadi kita bisa dapatkan TV ini dari TV B aksen. Oke. Ya, jadi menggunakan ide yang tadi ya, koordinat vektor tadi, kita misalkan kita punya B ya, tadi basis bagi V ya, karena V ini berdimensi n, berarti banyak vektor basisnya ada n ya. Kemudian tadi ada W itu berdimensi m, berarti misalkan kita punya basis B aksen tadi, berarti banyak vektornya ada m ya.
membuat vektor V di V tadi. Karena V di V, maka kita bisa nyatakan dia sebagai kombinasi linear ya dari vektor-vektor basis ya di V ya. Jadi K1 V1 tambah K2 V2 sampai Kn Vn ya. Jadi K1 K2 sampai Kn nya adalah skalarnya. Nah, sehingga kalau kita kenakan oleh T ya, jadi kita dapatkan TV sama dengan ini T K1 V1 tambah K2 V2 sampai Kn Vn ya. Gunakan kenyataan bahwa T transformasi linear, kita dapatkan K1 TV1 tambah K2 TV2 tambah seterusnya sampai tambah Kn TVN ya. Jadi misalkan ini adalah persamaan satu ya. Nah, sisi lain kalian bisa perhatikan bahwa si TV1, TV2 sampai TVN ini adalah vektor-vektor di W ya, sehingga kita bisa nyatakan dia sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam B-aksen, karena B-aksen ini adalah basis bagi W. Jadi kita dapatkan TV1 adalah L11W1 tambah L21W2 sampai LM1WM. TV2 adalah L12W1 tambah L22W2 sampai LM2WM, sampai TVN itu sama dengan L1NW1 tambah L2NW2 sampai LMNWM ya. Jadi LL ini semua, L11, L21 sampai LMN ini adalah skalar ya, jadi bilangan real ya. Misalkan ini adalah persamaan 2 ya. Nah, kemudian kita substitusikan ya nilai-nilai TV1, TV2, TVN ini ke persamaan pertama ya, maka kita akan peroleh TV sama dengan K1 L11W1 tambah L21W2 tambah LM1WM tambah K2 ini adalah L12W1 tambah L22W2 sampai LM2WM ya. Jadi ini TV1 yang ini TV2 sampai TVN ya, tambah seterusnya sampai KN TVN. TVN adalah L1NW1 tambah L2NW2 sampai LMNWM ya. Kemudian kita kelompokkan ya yang skala-skalar yang berkaitan dengan W1, W2, Wm ya. Misalkan untuk W1 berarti kita dapatkan K11 L11, kemudian tambah yang memuat W1 kan K2 L12 ya, sampai Kn L1N ya, W1. Begitu juga untuk W2 kita kelompokkan juga skala-skalarnya, yaitu K1 L21 tambah K2 L22 tambah sampai Kn L2N ya. Tambah seterusnya dan seterusnya. Ini kan baru W1 W2, kita lanjutkan sampai ke WM yang memuat WM ya. Jadi K1 LM1 tambah K2 LM2 sampai KN LMN ya. Ya, ini bukan WM ya. Ya, sehingga kita dapatkan koordinat vektor TV relatif terhadap basis B-aksen ya. Ya, kan relatif terhadap basis B-aksen ya, karena kita nyatat ini kombinasi linearnya di W ya, basis-basisnya W1, W2, Wm ya. Jadi itu adalah skalar-skalarnya, itu nilainya adalah apa tuh? K1 L11 tambah K2 L12 sampai Kn L1N. Kemudian yang skalar yang berkaitan dengan W2 adalah K1 L21 tambah K2 L22 sampai Kn L2M ya. Dan seterusnya sampai WM ya. Jadi apa? K1 LM1 sampai K2 ini L22 ya. Ini LM2 sampai Kn LMN ya. Ya, ini adalah koordinat vektor TV ya, relatif terhadap basis B-aksen.
Vn oleh T ya, relatif terhadap B aksennya. Jadi untuk mencari matriks representasi dari suatu transformasi linear, ya kalian cukup, yang langkah awalnya adalah kalian petakan setiap vektor-vektor basis dari ruang domainnya ya, V1, V2 sampai Vn dipetakan oleh T. Kemudian masing-masing kalian cari koordinat vektornya relatif terhadap basis B aksen, yaitu yang basis bagi B. Ya, kemudian disusun ya, kolom-kolomnya akan membentuk matriks representasi dari T. Ya, contohnya misalkan saya punya operator linier ya dari P2 ke P2 ya, jadi ruang polinom yang derajatnya maksimum 3 ya. Jadi Px, dimana Px dipetakan ke P3x-5 ya. Ya, kalian diminta mencari matriks representasi dari operator linier T tadi ya, relatif terhadap basis standar dari P2 yaitu 1xx kuadrat. Nah, di sini hanya ditulis satu saja ya, karena domain dan kodomainnya sama ya. Jadi basisnya, basis standar yang dipakai itu adalah basis standar, di dua-duanya adalah basis standarnya ya. Jadi kalau hanya satu relatif terhadap satu basis saja yang dipakai, ya cukup ditulis satu saja ya, karena domainnya sudah, domain dan kodomainnya sama ya. Nah, kemudian yang B diminta mencari peta dari polinom 1 plus 2x plus 3x kuadrat ya, dengan metode tak langsung. Maksudnya metode tak langsung yaitu menggunakan yang ini ya, menggunakan yang hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian yang C kita diminta menghitung secara langsung ya. Jadi kita lihat hasil C dan B ya. Oke. Nah, jadi solusinya yang pertama kita harus lihat dulu aturan pemetaannya ya. Jadi Px dibawa ke P3x min 5 ya. Ya, jadi kalau kita punya C0 ya, C0, jadi bentuk polinom di P2 ya, C0 tambah C1x tambah C2x kuadrat ya, ini kan polinom di P2 ya, ini dibawa ke kemana ya, jadi x nya sekarang 3x-5, berarti C0 tetap ya karena suku konstan. Sekarang x nya tinggal ganti dengan 3x-5, kita akan dapatkan berapa? C1 kali 3x-5 ya, C1 kali 3x-5, kemudian C2 tambah C2 3x-5 kuadrat ya. Jadi tadi C0 tambah C1 3x-5 tambah C2 3x-5 kuadrat ya. Ya, jadi kalau kita punya polinom di P2 bentuknya seperti ini, dipetakan oleh T ke polinom di P2 yang bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi yang pertama sekarang kita mencari matriks representasi T ya, relatif terhadap basis standar tadi. Langkah awalnya adalah kita harus mencari apa tadi, peta-peta dari vektor-vektor basis standar ini ya. Jadi kita pertama cari adalah T1. Jadi ini kolom konstan ya, berarti kita akan dapatkan dari sini adalah 1 ya. Ya, jadi C0 nya di sini 1, C1, C2 nya 0 berarti kan. Ya, jadi T1 sama dengan 1. Kemudian Tx ya. Ya, Tx berarti 3x-5 ya. Karena C0 nya 0, C2 nya juga 0 ya. C1 nya 1, berarti C1 nya 1 kali 3x-5 ya. Kemudian Tx kuadrat berarti C0, C1 nya 0 ya. C2 nya adalah 1 ya, berarti 1 kali 3x-5 kuadrat berarti 3x-5 kuadrat ya. Ya, jadi peta-peta dari vektor-vektor basisnya sudah kita dapatkan. Ya, kemudian kita cari koordinat vektornya ya. Jadi koordinat T1, Tx, dan Tx kuadrat ini relatif terhadap basis apa B lagi ya. Ya, jadi kita dapatkan koordinat vektor T1 relatif terhadap basis B adalah 1, 0, 0 ya. Karena ya kalian cek nanti ya. Karena apa? 1 kan sama dengan 1 dikali 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali x kuadrat. Jadi kita dapatkan skala-skalanya itu 1, 0, 0 ya. Ya nanti kalian cek ini. Kemudian
Ya, jadi cek ini ya tugasnya nih, cek koordinat dari dx relatif terhadap basis B adalah, ya jadi pengali dari 1 kan 0 ya, jadi 3x min 5 ya, min 5 kali 1 tambah 3 kali x tambah 0 kali x kuadrat ya, berarti kita dapatkan ini berapa? Min 5 3 0 ya. Nah, selanjutnya koordinat dx kuadrat ya. Ya, kalian harus jabarkan dulu tuh 3x min 5 kuadrat, itu kan hasilnya 9x kuadrat min 30x plus 25 ya. Nah, itu bisa kita cari. Ya, kita dapatkan koordinatnya relatif terhadap basis B adalah 25 min 39 ya. Nah, jadi kalian cek ini ya nanti ya, sehingga kita diperoleh matriks representasi dari operator linear T relatif terhadap basis B ya. Itu adalah kolom-kolomnya vektor koordinat ini ya. Jadi matriksnya adalah, kolom pertamanya adalah koordinat vektor T1 relatif terhadap basis B, yaitu 1 0 0. Kolom keduanya adalah min 5 3 0, dan kolom ketiganya ini yang terakhir yaitu 25 min 39 ya. Ya, jadi yang A sudah kita dapatkan. Nah, kemudian yang B kita diminta menghitung peta dari polinom 1 plus 2x tambah 3x kuadrat ya, dengan metode tak langsung ya. Jadi dalam metode tak langsung berarti kita menggunakan matriks representasi ini ya. Ya, langkah pertama adalah kita harus cari koordinat vektor dari 1 plus 2x plus 3x kuadrat ya, relatif terhadap basis standar itu ya. Ya, jadi misalkan P-nya, jadi yang B ini sekarang, jadi misalkan P-nya adalah polinom yang diminta tadi 1 plus 2x tambah 3x kuadrat, maka kita dapatkan koordinat relatif B terhadap basis B ini adalah 1 2 1 2 3 ya. Ya, jadi kita dapatkan koordinat vektor T TP ya, relatif terhadap basis B, jadinya adalah matriks standar T tadi dikalikan dengan koordinat vektor ini ya. Ya, vektor koordinat P relatif terhadap basis B kan gitu ya. Jadi kita dapatkan K1 min 5 25 0 3 min 30 0 0 9, ini dikalikan dengan koordinat vektornya 1 2 3 ya, sehingga kita dapatkan 66 ya min 84 27 ya. Jadi kita dapatkan koordinat TP relatif terhadap B ya, di mana P-nya di dalam polinom ini itu adalah vektor DR3 ya, yang komponennya ini. Nah, sehingga kita bisa sekarang mencari TP ya. P nya tadi adalah 1 plus 2x plus 3x kuadrat ya, ini adalah koordinatnya, berarti ini 66 dikali 1 ditambah negatif 84 dikalikan vektor basis keduanya kan x ya, kali x ditambah 27 kali x kuadrat ya. Jadi kita dapatkan, jadi perhatikan ya, kan koordinat vektor ini adalah vektor basis pertama, yang ini adalah vektor basis kedua, dan ini adalah vektor basis yang ketiga ya. Ya, jadi urutannya ini harus, ini diperhatikan ya. Jadi 66 ini punyanya terkait dengan vektor basis 1 yang negatif 84 dengan x dan 27 dengan x kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti basisnya urutannya dibalik misalkan atau ditukar ya posisinya, ya otomatis vektor koordinatnya juga akan berbeda ya, urutannya akan berbeda. Oleh karena itu makanya dikatakan basisnya itu basis terurut ya, jadi urutannya diperhatikan.
Ya begitu juga kalau misalkan basisnya berbeda, tidak basis standar lagi, tentunya akan diperoleh koordinat yang berbeda juga ya, makanya disebut ada nama relatif ya, relatif terhadap basis tertentu ya. Oke, jadi ini lanjut, ini kita akan dapatkan 66 min 84x plus 27x kuadrat ya. Jadi kita dapatkan dengan metode tak langsung, yaitu mengalihkan matriks representasi dari T dengan koordinat vektor koordinat dari P ya. Kemudian itu kita dapatkan vektor koordinat dari TP ya, kemudian kita cari TP tadi dengan ya menggunakan vektor koordinatnya ya, menyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis tadi dengan skalarnya adalah vektor komponen di vektor koordinat ini. Jadi kita dapatkan pertanyaan adalah 66 min 84x tambah 27x kuadrat ya. Oke. Ya, kemudian yang C itu dengan metode langsung ya, berarti kita mencari peta dari polinom 1 plus 2x plus 3x kuadrat langsung dari ukuran pemetaan ini tadi ya. Jadi C1 nya adalah C0 nya adalah 1, C1 nya 2, berarti 2 kali 3x min 5 tambah C2 nya 3 kali 3x min 5 kuadrat ya. Jadi dari sini saya geser sedikit sini ya, ini sama dengan taruh di sini sama dengan 1 min 10 tambah 6x min 9x kuadrat min 30x plus 25 ya. Ini sama dengan min 9 tambah 6x tambah 27x kuadrat min 90x tambah 75 ya. Jadi 75 ya, ininya min 9 ditambah 75 ya, 66 ya, 66 min 90 tambah 6 min 84 x tambah 27 x ya. Ya, jadi baik dengan metode langsung dengan tidak langsung ya, hasilnya ini sama ya, sama ini ya. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana ya kalau kita punya dua buah atau lebih ya transformasi linear, kemudian kita bisa memposisikan bagaimana dengan matriks representasinya ya. Ya, ternyata matriks representasi dari komposisi transformasi linear itu adalah hasil kali matriks representasinya ya. Jadi kalau misalkan saya punya T1 ya, dari ruang vektor U ke ruang vektor V ya, kemudian T2 misalkan dari ruang vektor V ke ruang vektor W ya, dan misalkan B adalah basis ya, jadi UVW ini adalah ruang vektor enggak ya, di B ini basis bagi U, kemudian B double aksen basis bagi V, dan B aksen basis bagi W ya. Dan komposisi ini bisa kita lakukan ya, maka jadi jika ini maka matriks representasi dari komposit, fungsi komposit ya, yang dibentuk dari mengkomposisikan T2 dan T1 ya, relatif terhadap ya. Jadi ini domainnya jadinya kan U ya, jadi U, kemudian kodomainnya adalah W ya. Jadi kalian perhatikan T2 komposisi T1 ini adalah dari mana? Dari U ke W ya. Jadi B ini adalah basis U, kemudian B aksen basis bagi W ya. Ini adalah ternyata sama dengan hasil kali dari matriks representasinya ya. Jadi T2 tadi dari V ke W, V basisnya adalah B double aksen ya, berarti W B aksen, berarti B aksen B double aksen dikali matriks representasi T1 ya, T1 dari U ke V ya, U dari basisnya B ya, jadi B double aksen B ya, dari T1 nya kan dari U ke V ya, jadi U basis B dan V itu B double aksen. Jadi kita dapatkan B aksen B, jadi seolah-olah ini
membatalkan ya. Jadi matriks representasi dari komposisi dari T2 dan T1 adalah hasil kali dari matriks representasi T2 dan matriks representasi T1 ya. Ya, ini kalian cek ya. Ya, sama halnya ya dengan beberapa sifat yang di operator linier ya. Ada sifat lagi yang untuk operator linier pada Rn ya, misalkan yang dapat kita generalisasi pada ruang vektor yang umum ya. Jadi misalkan saya punya T dari V ke V ini operator linier ya. Jadi operator linier ya. Maka pernyataan berikut ekuivalen ya. Yaitu yang pertama T11 ini jika dan hanya jika matriks standar T ya, relatif terhadap basis B ini adalah basis suatu basis ya bagi V ya, tidak mesti basis standar ya. Jadi suatu basis bagi V ya. Jadi matriks representasi T relatif terhadap basis B itu dapat dibalik ya. Ini kan sifat yang sudah kita kenal pada operator linier di Rn ya. Ya, lebih jauh kalau pernyataan ini berlaku ya, ekuivalen ya. Jadi T11 ini dapat dibalik berarti kan. Jadi kita dapatkan lebih jauh matriks, kalau 11 kan berarti kita bisa dapatkan balikannya ya. Ya, jadi matriks representasi dari T inverse, jadi eksistensi T inverse itu dijamin ya karena T11 ya, relatif terhadap basis B adalah di matriks representasi dari operator T inverse relatif terhadap basis B adalah apa? Inverse dari matriks representasi B ya, representasi T relatif terhadap B ya. Ya, ini kalian cek juga ya. Oke, sekian untuk pertemuan pada video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian chat atau komentar ya. Pastikan bertanya ya agar benar-benar paham ya. Ya, kalian bisa komentar langsung di kolom komentar atau chat via grup ya. Ya, sekian dan terima kasih.